warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrata a'yunina wa dukhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila liqa'i yaumil qiyamah. Qala ta'ala wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamah qala Allah ta'ala li Adam ya Adam fajahiz min durriyatik tis'ami'atin tis'atan wa tis'ina ilan nar wa wahidan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadirin orang tua wali santri yang kami banggakan, wabil khusus segenap keluarga besar, pimpinan yayasan, pengasuh, dan yang lainnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, kita ini ada panca indera. Allah kasih modal panca indera. Dan alhamdulillah hidung, mata, telinga, kaki semuanya belum Allah tutup untuk diberikan kesempatan mencari bekal kepentingan yang bisa dimakan, yang bisa kita jadikan bekal pada saat kita pindah alam ke alam yang hakiki, pindah alam yang sesungguhnya, sebab dunia ini adalah bukan alam sesungguhnya. Makanya bahasanya Nabi, dunia adalah ladang tempatnya kita nanam, nanti metik hasilnya adalah di akhirat. Luqmanul Hakim pernah ngomong sama anaknya, Bu, ini hebatnya Luqmanul Hakim. Karena hamba pilihan hebat, makanya Allah taruh di Al-Quran surat Luqman. Itu Luqmanul Hakim kalau nasehatin anaknya cakep bahasanya. Di antara nasihatnya satu, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang kamu sembah nak kalau bapakmu sudah tidak ada. Bukan ma ta'kuluna mim ba'di. Kalau orang sekarang belum enak mau meninggal mati kalau belum ada yang bisa ditinggalkan untuk putra putrinya berupa dunia. Kalau Luqman enggak. Yang kedua, nasihatnya Luqman sama anaknya cakep banget. Apa kata Luqmanul Hakim? Nak, hidup itu dibagi menjadi tiga. Sepertiga adalah untuk Allah, 1/3 adalah untuk dirimu, 1/3 adalah untuk belatung. Anaknya cerdas nanya sama bapaknya, ayah, naon nutelu tadi teh, yang 3 itu apa? 1 untuk Allah, artinya begitu orang sudah masuk ke liang kubur, ruh kembali kepada Allah. Yang kedua untuk dirinya sendiri, 1/3 tadi amal yang akan bisa menghantarkan kita menjadi manusia yang super di hadapan Allah. Sedangkan 1/3 tadi untuk belatung adalah jasad kita. Begitu masuk, belatung sudah nunggu. Jadi makanya kalau orang sudah masuk ke kuburan, 1 tahun digali, 3 bulan digali, tinggal tulang. Kenapa? Belatung yang Allah sediakan untuk menghabisi raga kita ini. Maka begitu meninggal cepat diburu oleh belatung. Apalagi sekarang zaman canggih,
Mungkin Belatung bisa aja punya Twitter, punya BBM. Ya kan, teman-temannya di calling supaya akhirnya ada santapan enak, lezat yang baru dikubur, walhasil habis. Yang kedua, saya mau ucapin terima kasih sama Bapak Ibu. Yang hadir di sini bukan manusia yang nggak punya kerjaan, bukan. Bapak Ibu ini yang hadir di majelis ini bukan manusia pengangguran. Saya yakin masing-masing punya kepentingan, punya kesibukan. Ada pekerjaan duniawiyah yang harusnya banyak ibu kerjakan, tapi saat itu juga Bapak dan Ibu komitmen hari ini harus saya tinggalkan kepentingan dunia, saya harus berangkat menuju majelis. Karena usahanya kita yang baik, Allah kasih fasilitas. Satu, orang yang menuntut ilmu ikhlas karena Allah, mencarinya Allah bayar bagaikan orang yang ibadah puasa. Yang kedua, kalau di antara kita ada yang mau menghafal ilmu Allah, Allah bayar bagaikan orang yang sedang menunaikan ibadah sholat fardu. Enggak itu doang, tafakkur sa'atin khairu min ibadati sittina sana. Orang yang mau tolabul ilm, orang yang mau nyari ilmu di kepentingan selat-selat dunia, dia tinggalkan untuk talim mengkaji ilmu Allah, Allah bayar lebih bagus daripada ibadah sholat sunnah 60 tahun. Allah bayar lebih bagus daripada sholat tahajud 60 tahun. Liman yatlub al ilm, orang yang mau mencari ilmu, maka orang yang nyari ilmu goda aneh anak baik. Mau berangkat nih tinggal langkahnya doang, kaki berat kayak 2 ton. Berangkat enggak, berangkat enggak, berangkat enggak. Enggak judulnya. Ada yang udah sampai sini gatel. Belum sampai selesai pengajian, balik maning. Judulan daftar mau ngisi absen tok. Balik. Ayah nuk itu, ayah. Ayah nuk itu. Hadir ka dia absen. Gas, deh. Balik lagi, mungkin ada kepentingan. Oleh karena itu kita yang hadir, saya ucapin jazakumullah, terima kasih. Walaupun nggak pernah hadir semua, tapi nggak apa-apa lah. Cuma saya mau sampaikan sama Bapak Ibu, anak Bapak Ibu belajar mati-matian pagi, siang, sore, malam, nggak jamin anak Ibu Bapak jadi pinter. Ibu nangis saben hari doain anaknya biar pinter, belum tentu jadi pinter. Tapi kalau bapak ibunya senang kalau ada orang baca Quran, pasti anaknya akan jadi Quran, akan jadi ahli Quran. Kalau anaknya ibu meleset, tidak menjadi orang yang ahli Quran, dia akan jatuh kepada cucu ibu. Kalau nggak jatuh sama cucu ibu, akan jatuh kepada cicitnya ibu. Kalau ibu sekarang senang sama orang yang soleh, insya Allah mau siapapun yang ngajar anak bapak ibu, Allah yang akan menjadikan anak soleh. Makanya saya ngajarin sama ibu, ayo senang ngaji. Jangan kemudian berbicara, ya itu lagi, itu lagi. Ini lihat sini, kamu berdiri sini, Sunan, sini Sunan. Sini. Wahid fihuna, anta wa anta fihuna. Fihuna, laisa. Yamini. Stand here ngadeg garing kene guri-guri. Jajak wong bahasa Arab ora ngerti bahasa Inggris, kowe loro meneh ngadeg disit. Nu hiji eta ka dia, maneh teh ka dia. Ieu ulah digulung, jatuh ke dia subah, naon ku naon maneh teh. Maju sini, maju. Coba lihat Bu. Saya kalau ngeliat begini nangis Bu. Kalau nggak malu saya nangis di sini. Cuma masa iya bewok tebel begini nangis. Malah saya kemarin ngisi di SIM Polda Metro Jaya. Begitu saya mau masuk masjid, ibu-ibu ngomong, itu kiainya bewok tahu, kiainya bewok gitu. Saya bilang orang tinggal kalau ngeliat diem aja dikencengin sampai ke kuping saya. Tapi nggak apa-apa kok. Saya bangga. Kenapa? Karena saya pelihara jenggot. Istri saya demen sama yang begini. Katanya kalau nggak ada jenggotnya nggak berasa. Nih lihat, sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, mengingatkan saya masa lalu. Bayangkan Bu, anak segini
Itu di luar sudah megang gadget, sudah megang handphone, sudah main Twitter, main internet, TV bebas, remote dikuasain, tapi sudah hampir 1 tahun ikhlas mereka tinggalkan. Saya yakin dia di rumah punya TV, saya yakin dia di rumah punya motor, saya yakin di rumah punya segalanya. Tapi apa? Komitmennya jelas. Mereka tinggalkan, mereka taruh, mereka pakaian sederhana, belum bisa nyisir, belum bisa pakai yang bagus. Al-an sekarang, besok lusa akan menjadi manusia super. Coba lihat, saya senang kalau ngeliat begini. Kalau nggak di luar segini, udah ngerokok, udah nongkrong, mau orang tua berani nuding, malam jam 2 nongkrong. Yang jadi masalah, kalau sekolah orang bisa sekolah, orang tua senang anak bisa sekolah. Pernah nggak orang tua mereka yang anaknya tidak taruh di pondok, maghrib tidak sholat, isya tidak sholat? Kalau 1 tahun jadi masalah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak sholat, dosanya anak nggak sholat akan sampai pula azabnya kepada orang tua. Maka beruntung nih bocah, palanya diikat. Saya berharap menjadi generasinya Rasulullah. Amin, Allah, amin. Terus berjuang, jangan pernah mundur. Mondok bila perlu 80 tahun. Petua dong. Tuh tadi ngomong tuh Ibnu Hajar 40 tahun baru terbuka. Saya sampaikan sama ibu, Bu, ustadz, guru, kiai, pondok pesantren di seluruh pelosok Nusantara, nggak ada yang bisa jamin anaknya jadi pinter, nggak ada. Pinter mah urusannya Allah. Saya cuma ngajarin, belum tentu nempel. Sebab yang nempelin ilmu di otak ini, otak miliknya Allah, ilmu miliknya Allah. Kalau sudah saya ngajarin, itu urusannya Allah. Mau disimpan tidak, itu hak mutlaknya milik Allah. Nggak bisa. Ibu kalau bisa jamin anaknya jadi pinter, anak ibu pinter semua. Coba lihat tuh, cakep-cakep. Digagah nih. Ini kayak Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat. Lu Sunan Boneng. Cakep, saya seneng begini. Jangan pernah malu. Sekarang anak muda pakai koko dibilang kuno, kampungan. Pakainya apa? Pakai kaos oblong, gambar tengkorak, depan belakang buto ijo. Serem. Allahu Akbar. Nih, dampingin saya sampai terakhir. Saya senangnya sama santri gitu, Bu. Kalau disuruh berdiri ya berdiri aja. Cuma tradisi nggak bagusnya, santri tuh hampir semuanya begini. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Datang ibumu. Datang ibumu. Datang ibumu. Ah, enggak, Bu, punya anaknya begini. Cakep. Bersih. Pakainya putih gini. Ini saya yakin nih, waktu baru datang nggak ada. Sebelum saya tanya, pas udah saya jawab dulu. Nggak ada yang begitu mondok langsung betah, nggak ada. Ini waktu mondok ingat emak nggak? Berapa lama nangis? Sehari. Ente berapa lama nangis? Sehari. Kamu? Sehari. Lu waktu minggu kedua masih nangis di pojok ngapain? Nangis, Bu. Ada yang di pojok, ada yang itu. Tapi ini bagus. Malah ada satu di antara salah satu sahabatnya, jam 2 tas sudah di pinggang. Begitu saya tanya, kenapa kamu pulang? Gitu. Tasnya di sini jam 2 malam. Mau kemana? Pulang. Saya tanya, kenapa kamu? Ingat mama. Tapi bagus, ingatnya maknya loh. Saya khawatir ingat handphone. Gak ada sih. Ingatnya mamahnya gitu. Saya tanya, nyusunya lama enggak? Udah 2 tahun. Saya bilang udah 2 tahun, ya udah, ngapain mau ketemu mak kamu? Akhirnya sekarang betah juga, alhamdulillah. Ini doain. Terakhir saya titip pesan sama ibu. Ini anak-anak kita kan begini, Bu. Ya namanya lingkungannya segini. Mohon dimengerti aturannya. Kalau saya perketat itu adalah bukan bagian dari kebencian, tapi bagian dari sayang kepada anak-anak ibu. Supaya nggak terlalu banyak main, nggak bawa HP. Tolong dibantu. Jangan diajarin bohong, udah umpetin aja. Nggak akan ketahuan ini. Kalau ketahuan beban mental, digeprek malu sama temennya. Tolong dibantu. Tolong dibantu. Tolong dibantu ya. Modal begitu doang dapat duit tuh. Siapa tuh? Iya, masuk gara-gara modal kotak doang.
Tolong dibantu ya dibantu. Cuma emang karena bukan orang Islami ya begitu. Bin salah bin dadi apa? Plok. Coba kalau yang jadi sulap dia nih. Ayo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang jadi sulap kita. Sulap kan cuma keceketan tangan. Cuma belum ada sulap yang ayo a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah enggak ada. Malah yang ada begitu. Itu yang dibantu ya, dibantu. Plok dadi apa gitu. Jadi keluar burung. Mudah-mudahan ini bisa semuanya. Bu, tolong dibantu ya Bu ya. Kalau ada upamanya bahwa ibu bilang kalau emang ada anaknya yang membandel, ibu laporin ke saya. Ustadz, anak saya itu ada yang nggak mau HP-nya diambil. Tolong dibantu. Nanti bisa saya ambil. Nanti dikasihin lagi gitu. Kecuali hari Minggu dari pagi sampai sore nggak apa-apa. Silakan aja mau bawa laptop silakan. Sisanya dibawa pulang karena akan mengganggu. Kalau nggak percaya, saya yang tahu malamnya Bu. Kalau dikasih HP atau dikasih dibawain laptop jam 2 masih melek. Tapi kalau dikontrol, temannya calling, udah turun. Bahkan pinter Bu skenarionya. Anak yang main HP di kamar ujung, satu di sini. Jadi kalau saya atau Ustadz ngontrol, nggak pakai omongan. Ustadz naik. Berarti siap-siap. Ustadz udah nggak ada. Saya taunya dari mana? Nyidang anaknya. Adalah yang laki pakai aba-aba. Pok, ada Ustadz. Tahu pok, Ustadz turun. Kalau 3 kali, pok, kondisi aman. Itu ketahuan juga, tapi butuh waktu untuk nyelidikinya. Daripada dibuang-buang begitu, mendingan nggak usah diizinin bawa dulu, ya Bu ya. Nah, saya titip pesen nih terutama sama yang di sini sama dedek santri. Idza kana yaumul qiyamah qala Allah taala, ketika kiamat terjadi, qala Allah taala li Adam, Allah berfirman kepada Adam, "Ya Adam, fajahiz min dzurriyyatik." Cari anak cucumu. Adam, cari anak cucumu. Dicarilah sama anak Adam. Allah kasih begini, tis'ata wa tis'ina ilanar. Adam, 999 kau giring anak cucumu ke neraka. Wa wahidan ilal jannah, 1 yang kamu giring ke surga. Ternyata Allah ngasih gambaran 1000 yang lolos cuma 1. Makanya innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Allah enggak nerima hambanya, Allah enggak demen sama anak cucu Adam kecuali yang baik. Makanya ditegaskan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabina, senang sama orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka sama orang-orang yang bersih. Nah, ini anak ibu datang ke rumah, pokoknya kotor semua. Dibuang sama anaknya apa dibuang bajunya? Udah kayak ente berdua aja deh. Saya ngomong sama mama ente nggak nyambung sini. Saya maju nak, maju. Ngadep sini. Ngadep. Kamu ngadep sini. Cakep. Siap, Bro. Sekalian kanan, Bro. Nah, ini mau main ke rumah dia. Kata dia, "Assalamualaikum. Ini kotor semua. Ini belum tentu bisa ngizinin masuk. Tapi kalau ini bersih, silakan masuk." Artinya bukan nggak seneng sama sahabatnya, tapi kotornya yang menyebabkan tidak boleh masuk. Bukan nggak boleh masuk surga sama Allah, boleh, cuma kotor ini hamba. La yaqbalullah, Allah nggak akan nerima illa thayyiba, kecuali orang itu baik. Yang kotor bukan tempatnya, yang kotor itu temannya setan. Maka setan oleh Imam Ghazali digambarkan bagaikan curut. Kamu tahu curut? Tikus, tahu tikus? Saya mau nanya sama kamu, itu curut nggak pernah mau tinggal di tempat yang wangi-wangi. Dia nggak demen, dia senangnya di got tempat yang kotor.
curut adalah senangnya sama yang kotor, maka tempatnya juga kotor. Demikian juga dengan setan. Senangnya sama yang kotor, nggak mau gabung sama yang bersih. Kalau sifatnya malaikat senang sama wangi-wangi, maka gabungnya juga dengan yang wangi-wangi. Tempatnya juga yang terhormat. Maka kita tinggal pilih. Mungkin nggak kita masuk dari satu dari yang 1000? Mudah-mudahan. Kalau nggak dapat ya berarti ada yang nggak beres. Gitu aja udah. Ya. Grogi nggak tadi? Grogi? Nggak, cakep. Tadi saya dengerin dari bawah, Pak. Jadi tiga-tiganya kayaknya groginya udah hilang. Jadi suaranya ketahuan, kalau grogi ketahuan. Alhamdulillah. Ente berapa kali maju? Ente berapa kali maju? Kamu? Ya, udah cakep ya. Harus terima kasih sama ibunya. Ibu, saya buktiin itu. Ente udah bisa buktiin, tinggal minta sama ibu. Ibu, wani piro aku maju. Itu. Nanti minta jatah. Ente beliin makanan yang enak-enak kasih ibunya. Bu, ini dari saya. Saya terima kasih sama ibu dan didik saya, biayain saya. Kasih semua tuh. Minumnya yang banyak, makannya yang banyak. Terakhir bonnya serahin, Bu, ini. Gitu. Ibumu yang bayar, ya kan? Sini. Hadirin yang kami muliakan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu. Sebulan sekali ini mohon didukung karena anak-anak ibu yang ditengok juga senang. Yang kedua, ada ladang ibadah amal ibu. Yang ketiga adalah tentu menjadi doa untuk kita semuanya. Mudah-mudahan anak kita ini menjadi anak yang solihin, solihat. Allah jadikan keturunan kita ini keturunan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama berdoa. Kita baca Fatihah yang pertama untuk almarhum Kiai Haji Ahmad Dasuki Adnan yang besok pada tanggal 8 insya Allah akan melaksanakan haul yang ke-6. Haul yang ke-6 insya Allah akan hadir putra dari Kiai Haji Zainuddin MZ, Ustadz Fikri Haikal. Saya sudah ketemu, sudah oke. Kemudian yang mulia Kiai Haji Sarip Rahmat yang biasa di TV One yang pakai belangkon juga siap hadir, dan banyak para habaib ya, habib habaib yang lain siap hadir untuk sama-sama meramaikan taklim bersama, tablik akbar dalam rangka haul almarhum Kiai Haji Ahmad Dasuki Adnan. Kita doakan mudah-mudahan oleh Allah diampuni segala kesalahannya, Allah tempatkan di surganya Allah dengan niat tadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kedua, baca Fatihah untuk ibu-ibu, bapak semuanya. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, sehingga bisa membiayai pendidikan putra-putri ibu sampai dengan selesai. Dengan niat tadi, Al-Fatihah. Yang ketiga, baca Fatihah sekali lagi yang ikhlas untuk anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan keistiqomahan menjadi hamba-hamba Allah, anak-anak kita semua menjadi anak yang selalu setia, bangga meneruskan perjuangan Rasulullah dan cinta terhadap ilmu-ilmu Allah. Dengan niat tadi, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu hadirin yang kami muliakan, terima kasih sekali lagi atas dukungannya. Dan saya umumkan di bulan kemarin, mohon tidak dijenguk, tidak ditengok kecuali hari Minggu. Sudah 95% taat. Masih ada beberapa orang yang masih hadir. Mudah-mudahan lewat corong ini, mari sama-sama kita dukung programnya supaya anak-anak gak gelisah, anak-anak jadi tenang tentram. Sudahlah kita batasi berkunjung hanya hari Minggu ya, supaya tidak mengganggu aktivitas kita. Masih ada yang suka datang malam jam 10, jam 11. Mohon maaf, kami bukan berarti melarang, tapi ini adalah karena untuk keberhasilan anak-anak kita semuanya. Adanallahu wa iyyakum ajmain ila liqa ma'as salamah. Aqulu syukran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.